Gak pakai banyak basa-basi guys ya, kita langsung aja masuk ke video recapnya, gas. Episode kali ini dibuka dengan Zero yang menceritakan kembali kejadian sebelumnya yang terjadi di serial Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Mulai dari penculikan Putri Yulian sampai beberapa scene tambahan dari episode prolog. Berpindah ke tempat Yulian yang saat ini ditawan di dimensi Narak, Yulian bertemu dengan Regulus dan menyembuhkan Regulus dengan kekuatan penyembuhannya. Di saat Regulus tengah diobati oleh Yulian, Regulus di sini teringat kembali dengan gurunya yang bernama Master Alde dan juga teman seperguruannya yang bernama Spica. Setelah opening yang keren, kita akhirnya dibawa masuk ke cerita intinya ya. Di planet The Kingdom, para Absolutian saat ini tengah membicarakan tentang kekuatan Eternity Core dan juga Dark Giants. Jadi sedikit penjelasan timeline dari episode pembuka ini guys ya. Ini terjadi sebelum Diavolo yang muncul di universe-nya Trigger. Oke, kita lanjut. Nah, gak lama kemudian guys ya, Bat Sejing kemudian datang dan memberikan laporan kepada Tartarus kalau saat ini dia telah berhasil mengumpulkan data dari Diavoric dan juga Ultroid Zero. Ini kalau berdasarkan timeline guys ya, berarti Diavoric yang di sini itu adalah yang muncul di serial Ultraman Trigger. Nah, untuk Ultroid Zero untuk sementara ini masih sangat misterius ya, kemunculannya itu nanti bakal dimunculin di bagian mana. Kita pindah tempat ke M78 guys ya. Saat ini Taro sama Zofi itu udah balik dari pertemuannya dengan Ultraman King. Leo di sini juga udah bergabung dan menyampaikan pesan yang diberikan oleh Ultraman King kepada Ultraman Ken. Sedangkan untuk Astra saat ini tidak ikut datang ke planet M78 karena dia sedang berada di planet Ebil itu untuk mencari cara agar bisa memasuki The Kingdom. Di markas Galaxy Rescue Force, Ratu Kanon bersama Andromelos serta Sora saat ini juga tengah melakukan persiapan untuk menjalankan rencana penyelamatan dari Putri Yulian. Berpindah tempat lagi guys, kita berpindah ke planet K76. Saat ini Zero akan segera memulai latihannya bersama Ultraman Jonius. Tidak lama dari itu, Seven dan Leo juga muncul untuk membantu Leo berlatih. Seven kemudian di sini memasangkan Tector Gear kepada Zero dan akhirnya latihannya pun dimulai. Di tempat yang berbeda, bersamaan dengan itu, saat ini Grigio pun juga tengah memulai latihannya bersama Ultraman Mebius. Tidak cuma Grigio saja, di sana juga ada si trio kocak yang saat ini juga ikut berlatih agar bisa ikut dalam misi penyelamatan Putri Yulian. Nah, daripada latihan guys ya, si trio ngakak ini tuh malah main-main dan ujung-ujungnya ini terluka gara-gara salah nonjok. Tapi untungnya di situ ada Grigio yang datang buat nyembuhin luka mereka. Abis kejadian kocak tadi, si trio kocak ini guys ya, itu malah kenalan sama si Grigio. Mebius yang ngelihat ini dari jauh itu ngerasa kalau kemampuan Grigio ini mungkin nanti akan menjadi sebuah kunci yang penting dalam perang nanti. Planet gua, Rebato saat ini tengah berusaha membangkitkan kembali Gina Spectre. Gina yang baru dihidupkan kembali ini berniat menyerang Tartarus, akan tetapi dia langsung dihentikan oleh Tartarus. Gina di sini kemudian diberi sebuah tawaran itu untuk mengumpulkan Devil Splinter. Dengan bayaran, Gina nanti akan dipertemukan kembali dengan saudara yang lainnya. Di tempat yang lain, Taiga dan kawan-kawan juga mulai bergerak ini untuk mengumpulkan anggota Ultra League lainnya. Mereka akan merekrut para Ultra Senior yang saat ini tengah menjalankan misi untuk mengumpulkan Devil Splinter. Titus pergi menemui Ultraman Jet dan X yang saat ini tengah berhadapan dengan sisa dari pasukan Ultraman Belial. Pasukan musuh yang terus bermunculan ini membuat Jet dan X ini cukup kerepotan. Di saat Ultraman Jet terdesak, Z muncul untuk membantu Jet. Di sini Jet sempat menanyakan soal Haruki kepada Ultraman Z. Nah, dari percakapan singkat mereka ini diketahui kalau Haruki saat ini sedang menjalankan sebuah misi di suatu tempat, sehingga Z saat ini cuma datang seorang diri. Ultraman Z kemudian memberikan kembali medal yang pernah dipinjamkan oleh Ultraman Jet. Jet kemudian segera berubah menjadi Galaxy Rising dan melihat itu Ultraman X dan Z di sini juga tidak mau kalah tentunya. X segera berubah menggunakan Cyber Gomorrah Armor, sedangkan untuk Ultraman Z dia berubah menjadi Beta Smash. Dan kocaknya di sini guys ya, ada momen dimana sempat-sempatnya si Ultraman Titus di sini tuh malah kagum dengan otot yang dimiliki sama si Ultraman Z. Nah, singkat cerita di sini mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan semua sisa pasukan dari Ultraman Belial. Di planet Liquitor, Ultraman Fuma yang baru tiba di sana harus menghadapi pesta seorang diri. Tapi di sini Fuma itu dapat dengan mudah mengalahkan Pesta dan mendapatkan potongan dari Devil Splinter. Gina Spectre kemudian muncul dan menyerang Fuma.
Tapi untungnya di saat itu Ultraman Orb beserta Rosso bersaudara datang tepat pada waktunya. Kombinasi dari keempat pejuang dari planet O50 ini sempat memojokkan Gina Spectre. Tapi tidak disangka guys ya, di sini Gina yang terpojok kemudian berhasil menggunakan serangannya untuk mengalahkan keempat pejuang tadi dan berhasil merebut Devil Splinter dari tangan Ultraman Fuma. Menuju paruh akhir dari episode 1 ini guys ya, berpindah ke planet Panel, Ginga dan Victory yang saat ini tengah melawan Beamstar dengan beberapa serangan mereka yang dilancarkan ini ternyata tidak memberikan efek apapun kepada si Beamstar. Tidak lama kemudian Taiga pun muncul untuk membantu mereka. Singkat cerita, di sini ketiganya pun berganti form ke form terkuat mereka dan kemudian bekerja sama untuk melawan Beamstar. Dengan serangan gabungan dari Ginga dan Taiga, mereka pun berhasil mengalahkan Beamstar. Nah, mungkin di sini ada yang nanya ya, kenapa kok Ginga bisa ngakses formnya Gingasterium? Padahal kan kalau kita ingat, Taro saat ini nggak ada di tempat gitu guys ya, karena Taro saat ini berada di M78. Mungkin di episode mendatang bakal ada penjelasan ya, kenapa Ginga bisa gunain form 1 ini tanpa adanya Taro gitu ya. Oke, itu aja guys untuk pembahasan kali ini. Semoga video bisa menghibur kalian semua dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video sampai selesai. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.